Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi kelas 8A. Gimana kabarnya anak-anak ibu ini? Baik. Alhamdulillah. Bentar. Ini kayaknya ada yang nggak masuk ya? Siapa ini yang nggak masuk? Jidan, Bu. Suratnya menyusul. Oh, nanti kasihkan ibu ya. Oh, oke. Sekarang kalian duduk di tempat kalian masing-masing ya. Dibenerin duduknya itu, jangan ada yang miring-miring, itu duduknya hadap ke depan semua. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sekarang ini anak-anak, sebelum ibu memulai pelajarannya, kalian siapkan buku pelajaran matematika bab bangun ruang sisi data ya. Dan sekarang ibu mau nyiapkan PPT-nya terlebih dahulu. Sekarang ibu tanya nih, di sini ada yang cita-citanya jadi arsitek nggak? Ada. Oh, Dodi mau jadi arsitek. Ya Allah, ayo anak-anak kita doakan ya, semoga Dodi cita-citanya tercapai. Amin. Bilang amin anak-anak. Amin. Amin. Sekarang Dodi ya. Oh, enggak deh. Kalau ini ibu juga, kalau misalnya ada teman-teman yang lain mau jadi arsitek juga. Di sini ada yang tahu nggak piramida di Mesir? Tahu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya 5 segi 4 kan? Segi 4 itu di alasnya kan? Jadi di sini ibu punya video bagaimana sih awal mulanya piramida di Mesir itu dibuat. Jadi kita lihat bareng-bareng dulu ya. Ini ibu nyalakan dulu ya. When Chris Massey first started theorizing about the construction process involved in building the pyramids, much of what shaped his ideas and then formulated his process was already evident and established. The pyramid precinct was already there, 22 feet wide and 33 feet deep. There was evidence of a canal, and there was a covered causeway. In 450 BC, nearly 2,000 years after the construction of the pyramids, the Greek historian Herodotus travelled to Egypt and visited the Giza Plateau. Here, his guide explained to him that the causeway alone took 10 years to build. But whereas traditional historians view it as a walkway used for ceremonial purposes, Chris saw a pipe, a culvert, too engineered and far too robust for such a simple function. With these parts of the puzzle already in place, Chris began to construct his own method. The project would begin by putting all of the infrastructure in place. A canal would be dug from the Nile connected to the limestone quarry and as close to the pyramid site as possible. A harbour would be built on the canal and a roofed causeway built from the harbour to the pyramid build area. A moat, that is the precinct, would be dug around the limestone outcrop and filled with water. The workforce would be told that any rock protruding through the water needs chipping off. Once all the protruding stone has been removed, the water level would be lowered and the process repeated. Ya, gimana perasaan kalian setelah melihat video tadi? Gimana? Bagus, jadi pingin buat. Tadi kan kalian udah lihat kan? Tadi kan piramidanya terbuat dari pasir yang dipadatkan. Itu kan kalau buat misal nih kalian ingin membuat piramida juga itu misalnya kalian punya sekarung tanah nih. Kalian bisa membuat piramida ukuran berapa sih dari sekarung tanah ini? Lah, sekarang ini
karena itu kalau kalian ingin membuat piramida-piramida lain, sebelum itu kalian harus tahu bagaimana cara mencari volume 5 segi 4 lebih dahulu. Nah, sekarang pada hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu akan memberikan kalian LKPD dan kalian akan berdiskusi tentang LKPD tersebut untuk menemukan volume 5 segi 4. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan volume 5 segi 4. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume 5 segi 4. Jadi, di sini Ibu harapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian membuat piramida dengan alasnya 4 meter kuadrat atau apapun, Ibu harap kalian bisa membuatnya dengan baik dan dengan ukuran yang pas. Itu yang Ibu harapkan. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu ingin tanya, karena sebelum kita menginjak volume 5 segi 4 ini, Ibu ingin menanyai, apakah kalian masih ingat? Tadi kan 5 segi 4 alasnya berbentuk apa? Berbentuk segi 4. Bangun datar yang berdiri berbentuk segi 3. Ibu ingin bertanya, kalian masih ingat tidak apa luas persegi? Ayo tadi apa? Sisi kali sisi, Bu. Pintar sekali. Lalu untuk luas segitiganya apa? Alas kali tinggi bagi 2. Pintar. Ibu ingin tanya lagi, Diandra. Kemarin 2 minggu kemarin kita kan telah belajar volume kubus. Ibu ingin tanya, volume kubus apa? Sisi kali sisi. Kali sisi. Pintar, masih ingat. Lah, dari beberapa materi, ini kan minggu keempat ya. Dari materi kita yang 3 minggu kemarin akan kita pakai sekarang, dari volume kubus, volume balok, volume prisma, itu juga akan berpengaruh, tapi yang akan paling berpengaruh adalah volume kubus untuk menemukan 5 segi 4 ini. Tadi kan Ibu di awal bilang ya, kalau sekarang tujuan pembelajaran kita adalah menemukan volume 5 segi 4, menentukan volume 5 segi 4, dan menyelesaikan permasalahan tentang volume 5 segi 4. Nah, di sini itu karena kita akan menemukan, jadi saat ini kita akan melakukan model pembelajaran discovery inquiry. Apa sih Bu discovery inquiry itu? Discovery inquiry itu jadi tuh nanti kalian sendiri nih yang bisa menemukan volume 5 segi 4. Jadi Ibu di sini hanya bisa membantu, hanya bisa membimbing kalian. Kalau kalian ada yang masih kebingungan, nanti Ibu bantu. Tapi secara yang langsung turun tangan untuk menemukan 5 segi 4 itu kalian sendiri. Nah, ini tuh pasti akan sangat seru sekali kan, karena yang pertama kalian kan kelompokan ini nanti, dan kalian menemukan sendiri, jadi kalian itu pasti akan lebih ingat tentang volume 5 segi 4 ini. Nah, gimana sih nanti caranya pembelajarannya? Jadi itu nanti Ibu akan memberikan sebuah permasalahan pada kalian. Nanti kalian menentukan hipotesisnya. Kalian membuat hipotesis terlebih dahulu. Apa sih ya jawaban yang tepat untuk menjawab LKPD ini? Nanti kalian membuat langkah-langkah untuk penelitian untuk mengecek, hipotesis saya benar apa enggak ya. Setelah itu kalian akan mengutarakan hasil jawaban kalian dan kita akan berdiskusi bersama. Seperti itu anak-anak. Jadi Ibu harap kalian semangat belajar. Kan tadi sudah dijelaskan tentang ciri-ciri limas. Berbeda dengan kubus atau balok, limas ini tidak mempunyai tutup tapi memiliki alas dan sisi tegak. Lalu setelah kalian melihat ciri-ciri dan melihat bentuk limas, apa kalian tahu nggak bagaimana kira-kira cara mencari luas limas itu? Kalau kubus atau balok kan bisa dilihat atau bisa dikatakan luas alas dikali tinggi, tapi kan di sini limas itu tidak mempunyai tutup, jadi berbeda untuk mencari luasnya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Nah,
sekarang Bapak bagi dulu ya kelompoknya. Nah, di sini Bapak sudah ada data kelompoknya. Nah, jadi seperti itu data kelompoknya. Sekarang Bapak akan memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok 1 LKPD. Nah, bentar. Ini. Nah, ini. Nah, sudah diterima semua LKPD-nya? Sudah, Pak. Ya, bagus. Sekarang mulai dibaca ya soalnya dari nomor 1. Kok susah gini ya soalnya dari nomor 1 aja. Oh, jadi gini. Lihat dong, Jainuddin. Oh, gampang ini. Tanya aja sama Pak Guru dulu. Pak, berarti kan kalau yang kayak kubus dan balok kan luas alas kali tinggi, ini berarti dikali setengah gitu ya Pak? Mungkin kan kalau yang kayak bangun datar kan kalau segitiga itu setengahnya, mungkin kalau bangun ruang itu sepertiga, jadi rumusnya itu sepertiga luas alas kali tinggi ya kan Pak? Ya. Bagus saja yang berpendapat setengah luas alas kali tinggi. Terus Bambang tadi sepertiga kali alas kali tinggi. Terus katanya yang belakang tadi Siti dapat apa tadi? Alas ditambah tutup dikali tinggi kali setengah ya. Ya itu coba dikerjakan dulu, nanti dapatnya seberapa, nanti setelah kita mengerjakan kita akan presentasikan di depan. Gimana anak-anak? Apa ada yang merasa kesulitan? Kalau ada yang merasa kesulitan, bisa ditanyakan ke ibu ya. Belum ada, Bu. Kami masih membuat jaring-jaring 5 segi 4-nya. Nah, untuk itu kami harus tahu dulu tinggi dari segitiganya, yaitu dengan cara Pitagoras. Karena udah diketahui tinggi limasnya dan alas dari 5 segi 4-nya itu. Terus udah ketemu, Bu. Kelompok kami masih sampai membentuk jaring-jaring limas sama jaring-jaring kubusnya, Bu. Jadi, Bu, kami menyimpulkan bahwa dari percobaan tadi itu dalam satu kubus terdapat 6 buah limas segi 4. Terus tinggi dari limas itu sama dengan setengah dari tinggi kubus. Lalu sisi alas limas itu sama dengan sisi dari kubus. Nah, kami menyimpulkan bahwa volume dari limas segi 4 itu sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi, yaitu diperoleh dari 6 buah limas sama dengan 1 kubus. Jadi 6 volume limas itu sama dengan 1 volume kubus. Nah, itu kami cari dan kemudian kami peroleh, yaitu tadi sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi untuk 1 limas. Oh iya, Bu, untuk kelompok kami berbeda di kesimpulan terakhirnya. Kalau kelompok kami itu menuliskan bahwa 6 volume limas sama dengan 1 volume kubus, tetapi pada kesimpulan akhirnya kami salah, kurang teliti dalam memperoleh hasil akhirnya, yaitu sama dengan volume kubus itu sama dengan 1/6 volume limas. Begitu, Bu. Nah, dari 2 kelompok tadi, apa ada yang ingin menanggapi atau bertanya atau ingin menjelaskan juga bagaimana menghitung volume tadi yang sudah ditemukan? Ya, baik, kelompok 3, silakan. Iya, Bu, kelompok kami pertama harus menghitung volume tiap bakso limas menggunakan rumus volume yang sudah kita temukan tadi.
lalu menghitung volume kotak sebelum kemudian membagi volume kotak dengan volume bakso limas sehingga diperoleh banyaknya bakso yang termuat dalam satu kotak, yaitu sebanyak 6 bakso limas Q4. Begitu, Bu. Nah, dari dua kelompok tadi yang sudah mepresentasikan hasil diskusinya, bisa menyimpulkan ya bahwa yang benar adalah 6 volume limas sama dengan 1 volume kubus, atau sama dengan 1 volume limas diperoleh yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Atau bisa juga 1 volume limas itu sama dengan 1/6 volume kubus. Nah, gitu ya Nana. Oke, sekarang dari kelompok 1, gimana tadi prosesnya? Kenapa bisa menemukan rumus 1/6 kali luas alas kali tinggi? Oh, itu Bu, kelompok kami kurang teliti. Kami kira tinggi limas sama dengan tinggi kubus. Makanya rumusnya 1/6 kali luas alas kali tinggi. Oke, berarti kamu sudah tahu ya kesalahannya di mana? Oke, selanjutnya dari kelompok 2 tadi. Setelah kamu menemukan rumus volume limas, terus gimana cara kamu menyimpulkan ada berapa jumlah bakso yang termuat di dalam kotak itu? Ayo dijelaskan. Jadi volume bakso dihitung dulu. Setelah itu volume kotak dihitung. Setelah itu volume kotak dibagi volume bakso, sehingga dapat diperoleh banyaknya potongan bakso limas yang termuat. Baik, kalau begitu berarti sudah cukup paham ya dengan materi pembelajaran hari ini. Sekarang siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke ya, Alivia. Jadi setelah kita melakukan percobaan, dapat diperoleh rumus volume limas yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sehingga untuk mencari volume limas, kita hanya perlu masukkan ke dalam rumus tersebut. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Livia. Oke, jadi berarti besok-besok kalau semisal ada soal disuruh menentukan berapa volume limas, kita tinggal memasukkan ke rumus apa tadi? 1/3 kali luas alas kali Iya. Oke, menurut kalian gimana proses pembelajaran hari ini? Oh, seru Bu. Iya Bu, gak ngantuk. Oke, bagus. Oke, kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai volume gabungan bangun ruang sisi datar. Jangan lupa dipelajari di rumah ya. Oh iya Bu. Oke, karena Ibu rasa waktunya sudah habis, langsung saja Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam